Oke, sip lanjut. Ya, lanjut ya. Jadi kalau misalnya hari Jumat gak ada jadwal, saat kalian join di sini masuk kelas yang akuntansi manajemen. Karena aku lupa sih nama-namanya itu bagian berapa. Tapi yang jelas ada kelas itu juga. Ya, siapa tahu misalkan nanti mama mau masuk hari Jumat untuk yang kelas market research atau yang Prof UR, karena kan hari Selasa itu 2 kelas ya. Kelasnya Prof UR sama Mamoy kayak gitu, dan biasanya digabung langsung kayak gitu. Kalau Jumat fleksibel, tapi yang wajib itu untuk akuntansi manajemen. Ya, ada 23 mahasiswa, cuma kan aku lupa bagian berapa. Ya, kata Steven, alhamdulillah gitu ya. Iya, libur nggak libur sih Steven ya, tetap ini. Oke, mau libur boleh. Oke, kemudian yang Bisgen keempat itu udah lagi proses NIPR-nya ya, yang seperti ini. Jadi kalau misalkan sudah mendapatkan ini, tolong wajib dipakai kelas ke kelas Kanko. Siapa yang di sini yang udah dapat selain Steven? Mana ini PR? Ini. Ada. Pakai. Lalu dia Harus dipakai. Nggak ada lanyaknya, beli ya. Oke, misalkan mau lanyaknya beli 2 boleh, tapi kalau lanyaknya UR bisa ke Kapute ya, ada di RIC, bisa beli di RIC atau di sini nanti ketemu Kapute. Kalau besok kan ada event RC ya, Raja Karir. Nah, besok ada promo. Kalau satunya 40.000, kalau besok beli kalian berdua Betty itu 70.000. Ya, jadi 35.000 aja. Iya. Besok Raja Karir. Iya kan tanggal 17. Yes. Bawa kan kita bawa kan. Ya, tuh. Bukan. Meeting ya Kak, meeting. Oh iya, jangan lupa ya itu betul. Ya, besok Rahasia Karir, tapi nanti besok kan kelasnya Kapitra ya. Itu nanti tergantung Kapitra mau kalian ada kegiatan Rahasia Karir atau tidak. Ya kan Rahasia Karir biasanya 2 sesi, pagi dan siang. Nah itu nanti tergantung Kapitra tugasnya seperti apa ya. Nah yang Bisgen baru bilang 4 kan belum tahu Rahasia Karir apa. Kasih tahu Steven. Coba harus bawa apa sih? Di depan. Ya. Coba Raja Karim ngapain di kakak Steven? Perkenalan. Kamu pada kenal semua ya? Tidak usah. Gak apa-apa lah. Oke, jadi perkenalkan nama saya Steven Arda Cilasir, saya dari Bisgen 2 Universitas Raharja. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa tadi Kak? Apa? Raharja Karir. Jadi yang dimaksud Raharja Karir itu adalah sebuah stand yang dimana kating-kating kita dari semester 7 ya Kak? Semester 8 akan mempresentasikan hasil karya mereka di sebuah booth yang berada di lantai 5 ya Kak. Jadi di sana kita akan melihat karya-karya dari cutting kita, dan juga kemungkinan besok ada tugas juga dari Petri ya, yaitu Kak Fitra yang bakal tugasnya seperti menanyakan nama dan juga NIM serta apa yang dibuat oleh kakak tingkat kita itu. Dan juga jangan lupa bawa tote bag atau karung gede untuk souvenir yang akan diberikan oleh kakak tingkat kita semester 8 ini. Sekian. Ya, oke, thank you Steven. Ya, berasa kurang lebih seperti itu ya. Jadi emang Raharja Karir biasanya event tahunan di Raharja itu untuk mahasiswa semester akhir yang akan skripsi nanti. Jadi dia mempresentasikan atau mempromosikan hasil karya dia. Contohnya misalnya bikin alat pendeteksi apa atau bikin sistem apa. Nah, tapi Raharja Karir itu hanya berlaku untuk prodi FST. Ya, yang FEB itu nggak ada Raharja Karir gitu. Tapi semua boleh itu datang ikut. Nah, nanti besok nih kalau misalnya kalian ada tugas dari Kapitra ikut Raharja Karir, bawa tote bag yang gede. Ya, karena akan ada banyak souvenir, jajanan makanan juga. Ya, biasanya akan dikasih kayak souvenir, kayak orang datang ke nikahan suka ada souvenir kan ya. Banyak. Ya, dulu zaman Kanuka juga kalau lagi Raharja Karir happy banget ya kan? Dulu pas zaman Happy dong. Ya happy ya, banyak sedilet gitu ya, seperti itu. Jangan lupa tanya juga kakak hasilnya apa dan lain sebagainya. Ya gitu, bener-bener kalian besok bisa explore hasil karya mereka seperti apa. Jadi buat kalian ini sih apa ya, referensi kayak gitu ya.
Betul, kayak gitu. Oke, Kanuko lanjut ya untuk Kanuko akan bahas tugas dulu, habis itu lanjut ke Bang Adam bahas Potadas. Kenapa? Kenapa tuh? Nggak tahu. Masih dapat. Lagi dapet gak tuh? Oke. Ups. Oke, hari ini kalian akan buat kelompok ya. Coba cari teman kelompoknya. Satu kelompok terdiri 5 sampai 6 orang. Oke, bebas. Setelah itu minta data ke Kamaya. Cari nama timnya dan nama tim ya, misalkan Blackpink, Black Panda, apa ya, jangan lupa pakai namanya. Oke. Oke. Kan bisa digabungkan kan? Gabung sesuai strategi gini, kalau sama yang online juga boleh. Apa? 5 sampai 6 orang. Gak boleh kurang bisiannya boleh. Boleh. Nggak boleh kurang dari 5, tidak boleh lebih dari 6. Jadi kalau nggak 5, 6 boleh. Ya. Oke. Berkelompok. Kalian bebas mau sama siapa aja, terserah. Kalaupun misalkan Kak nggak ada lagi kelompoknya, ya udah. Adanya. Ya bagaimana? Ya. Mau sama tim yang ada di Zoom juga boleh. Maksudnya yang PK2, yang kerja atau yang P dan sebagainya boleh. Misalkan yang dari kerja, Kak susah kalau sama yang offline nih. Aku sendiri boleh gak? Boleh. Ya. Jadi nanti tugasnya untuk kelompok sama Bang Adam dijelasin. Kanuko akan share untuk tugas selama 1 semester di mata kuliah HES dan juga nanti ada full stack ya, full stack di RP ya. Itu sama kurang lebihnya. Ini yang kemarin udah dijelasin sama Pak Richard, betul? Sama kelasnya Pak Richard? Sama nggak? Assignment ini? Belum. Belum? Oke. Langsung mata kuliah? Oke. Ya. Jadi hari ini Kanuko akan share satu assignment dokumen ke email kalian masing-masing. Contohnya, di sini Kanuko contoh punya di Mas. Ya, sama blockchain for business sama. Nah, di sini Kanuko udah siapin file punya Dimas. Kanuko akan share ini file ke Dimas saja. Karena tiap assignment untuk bagian final papernya itu akan berbeda-beda. Jadi kalian nggak bisa nyontek. Bisa nyontek di modul doang sebenarnya, oke? Jadi di sini ada satu modul bagi untuk kalian bisa baca kelas ini tuh apa, kemudian tujuannya apa? Kemudian di sini ada modul struktur ya, berarti dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14 kalian bisa pelajarin apa? Sekarang zamannya kalian sudah berumur, berarti umur udah di atas 17 tahun, berarti bisa explore sendiri ya. Bukan baby lagi yang harus disuapin, betul? Ya. Teknologi sekarang udah makin canggih. Ya, ada AI, ada ChatGPT, ada Gemini dan lain sebagainya. Kalian bisa explore. Kalian bisa ketahui kelas HES seperti apa, kemudian dari masing-masing course ini seperti apa. Nah, jadi di sini terdiri dari, kita bahas poin dulu ya. Oke, di sini ada grading rubriknya, ada modul attendance, recording presentation, dan final paper. Ya, modul checklist adalah di tiap-tiap modul itu ada sebuah pertanyaan, nggak sampai 10, kayak cuma 3 sampai 4 pertanyaan yang bisa kalian jawab menurut pandangan kalian dan menurut find out kalian, ya. Si bang, iya, sorry. Nah, modul checklistnya di bagian mana? Itu ada di bagian, nih, tiap modul struktur itu ada modul 1. Nah, di bagian checklist of question, ini kalian jawab-jawabin. Oke, ya. Dari sini kalian bisa kasih kotak aja di sini nih, untuk kalian jawab. Nah, misalkan kalian udah find out 3 fundamental component of blockchain apa? Nah, kalian jawab di sini. Gampangan ya, cuma dikasih kotak itu ya. Apa table ya? Table 1. Nah, itu buat kalian jawab ya. Oke? Dan seterusnya. Di modul 2 juga ada checklist of question yang kalian bisa jawab sampai pertemuan ke-14. Nah. Mana? Ini ya, sampai pertemuan ke-14. Oke? Nah, di sini ada assignment dan attendance. Attendance adalah berarti kalian absensi di portal ya. Kemudian di hadir Kugo. Hadir Kugo kalian pada absensi? Absen. Good. Ya, dari situ juga bisa. Kemudian, nah, yang terakhir ini adalah recording presentation. Nah, recording presentation kalian ini aja recording by Zoom, kemudian upload ke YouTube ya, hasil dari kalian pemahaman selama
14 pertemuan itu ya. Jadi pokoknya kalian bercerita aja yang kalian pahami tentang hash atau yang blockchain itu apa kayak gitu. Gak usah durasi panjang-panjang, maksimal di 7 menit aja. Oh itu lama ya? Oh lama ya? Kan kau bilang maksimal 7 menit, minimal ya 3 menit lah gitu. Langsung, oh kirain itu sebentar loh. Ya, kan lu kok kalau ada presentasi nyerocos itu setengah jam bisa kali ya. Ya, oke. Nah, yang terakhir adalah poin yang paling besar adalah final paper. Final paper ini kalian bisa kerjakan di poin bagian bawah. Nanti bentukannya seperti ini ya, sama. Tapi isinya beda maksudnya. Bentar. Oke, nah contoh final paper punya Dimas, judulnya tentang ini. Kemudian ada instruksi abstraknya seperti ini, introduction dan lain sebagainya. Itu sudah ada. Jadi kalian bisa kerjakan di sini. Kalau kalian bingung misalnya paper itu kayak gimana, kalian bisa cari di Google Scholar, ya itu kumpulan paper, atau kalian bisa sharing ke kating-katingnya, kayak ke Steven, ke Novi, terus ada ke Dimas, Aul dan lain sebagainya, itu yang sudah sering bikin paper seperti apa. Ya kan Steven ya? Iya, kayak gitu. Oke, bentar lagi ya. Jadi misalkan Kak Steven jawabannya kurang ngena nih, nggak masuk. Kayaknya Kak Steven ngasal nih jawabnya kayak gitu ya. Asal-asal. Boleh pepetkan ke Bang Adam dan lain sebagainya, Titri sebagainya untuk kalian sharing. Kak ini benar gak untuk di kalian recheck kayak gitu. Ya. Di sini ada pemanfaatan yang namanya AI, berarti kayak ChatGPT, Gemini dan lain sebagainya itu boleh kalian gunakan. Ya. Nanti kalian bisa story di kelas gimana caranya kalian bisa untuk bikin final paper seperti ini yang bagus. Kan biasanya kalau kita tanya ChatGPT kayak gitu pakai prompt ya, misal tolong dong buatin gini ya kan. Nah, bisa aja dari kalian bikin prompt yang sangat bagus sehingga dari si ChatGPT-nya atau Gemini-nya itu keluarin hasil datanya yang bagus juga. Ya. Kalau kalian promptnya asal, biasanya dia akan keluar asal-asalan juga. Ya nggak sih? Ya, nanti kalian bisa explore di sana. Kayak gitu, oke? Untuk pengumpulan ini, batas maksimalnya di pertemuan 13. Karena pertemuan 14 biasanya kita kuis UAS. Kayak gitu ya. Jadi pokoknya selama 1 semester hanya tugasnya ini dan juga nanti ada dari kelompok ya, kelompok yang Bang Adam. Oke? Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan perihal assignment ini? Berarti udah jelas semua ya? Halo Oke? Mbak Nuke. Ya, jadi selama 14 pertemuan tuh kalian bisa cicil-cicil. Berarti questionnya dijawabin, terus misalnya final papernya dikerjain sehingga jadi. Kadang kalau ada yang orangnya jago dalam 2 minggu, berarti 2 pertemuan aja ini udah selesai. Ya, contoh misalnya kayak Steven, orangnya terlalu rajin, ya. Kan minggu depan Kak aku mau presentasi udah selesai gitu kan. Ya, contohnya kayak gitu. Atau dari Biscan 4 nih, yang udah lagi biasanya kalau awal-awal lagi rajin-rajinnya ya, Iya, Kak Kak, Steven ya. betul. Biasanya lebih up gitu. Nah, dari sini nanti kita bisa sharing hasil find out kalian tentang blockchain seperti apa, hash seperti apa. Kayak gitu. Oke? Jadi udah nggak bisa disuapin terus tuh sama dosennya. Nanti yang pintar dosennya doang, bukan mahasiswanya. Ya? Oke ya? Ya nggak Kasan? Iya. Ya udah ya. Iya deh. Oke. Di sini ada yang mau ditanyain pre-assignment-nya dulu atau tugasnya? Halo Mbak Nuke, selamat pagi. Apa tuh? Oh iya, of course, individu. Ya. Oh tidak. Ya, beda. Yang kelompok beda. Kalau kelompok Canvas Spill itu hanya kalian nanti find out tentang itulah. Ntar ya mau ngomong deh. Cuma find out terus kalian ceritakan apa yang hasil kalian udah temukan. Gitu. Ya, pemahamannya. Oke, guys. Pagi Mbak Yang Nuke. di Zoom ada yang mau tanya boleh? Pagi Mbak Nuke. Halo Mbak Nuke. Pak, ada suara? Oh, ada. Ada suara ya? Tunggu ya, tunggu. Emang ada suara ya? Ada Mbak. Oh iya, ada. Bentar, Pak. Pak. Halo, Pak. Halo Mbak Nuke. Mas Halo Pak Adam. Victor. Nah, iya, oke. Ya, Pak Selamat Victor. pagi. Selamat pagi semuanya. Halo Mbak, mau Pagi.
mau nanya tentang Boleh, Pak. ada dua poin yang saya mau tanyakan. Yang pertama untuk absensi. Kalau kita yang di PK2 kan absensinya bagaimana, Mbak? Itu satu. Terus kedua yang tentang presentasi. Nah, presentasinya itu pas kapan presentasinya? Apakah misalkan modul satu, modul 2 udah selesaikan presentasi atau harus di modul keberapa kita presentasi? Demikian Mbak Nuke. Oke, kalau perihal yang absensi untuk yang PK2 maupun yang ILP itu bisa dari by Zoom ya Pak Victor kayak saat ini dan yang udah lagi berjalan sebelum-sebelumnya. Berarti di screenshotin, nyala, di screenshotin kalau misalnya sudah join. Kalau untuk yang presentasi itu sebenarnya cukup satu kali presentasi ya. Hasil dari kalian punya find out seperti apa yang tentang mata kuliah ini kayak gitu. Ya, jadi mau mau kasih lebih pun boleh. Jadi ada yang nggak cukup satu doang nih kurang presentasinya. Mau dua atau tiga hasil recordingnya itu boleh. Ya, nanti seluruh assignment itu akan ada di iDo ya. Kalian bisa sapit-sapitin. Jadi pertemuannya eh, itu di iDo sih ya. Nanti nggak akan ini sih pertemuan itu akan ada assignment. Tapi nanti ada beberapa assignment yang dunya sampai tanggal pertemuan 13 akhir. Jadi nanti kalian bisa submit adalah final yang paper ini ya, modul yang ini yang kalian bisa submit. Kemudian hasil presentasinya ya recording presentasi dan juga nanti yang dari kelompok ya. Kalian hasil dari kelompok untuk apa tuh? Find out ya, find out dari tentang hasilnya kayak gitu. Seperti itu Pak Victor. Kalau misalnya nih tadi yang kelompok Pak Victor susah teamworknya karena kan bekerja. Pak Victor sendiri misalnya itu juga boleh Pak untuk presentasiin yang find out kayak gitu. Oke, Beda dengan yang presentasi di modulnya. oke. Mm. Berarti final terakhir itu adalah paper ya, kayak biasa ya Mbak? Ya, betul Pak. Itu di satu doc saja yang sama, nggak usah dipindahin ke doc lain ya. Oke, baik. Jadi Thank you. kalian ya, oke Pak. Final papernya jangan dibuat doc lain ya. Di bawah situ aja tetap. Jadi nanti nggak banyak file. Dia kan akan recheck dari sana. Seperti itu. Ya, jadi pokoknya. Nah, akses hanya bisa untuk satu orang. Kalau kalian nge-share, ntar kan tuh kelihatan tuh, wah si Steven nih nge-share ke si Kasan, Kasan menyontek gitu kan misalnya. Ya, contoh itu akan kelihatan di bagian share-nya. Ya, ayo tuh kata si Novi, ah gimana nih? Oh iya, apa itu? Ya ayo gimana ini ya? Oke. Kayak gitu ya guys ya. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, kembalikan ke Bang Adam. Kalian akan bahas tentang mengenai pertama portal dulu ya untuk yang Bisgen 4. Jadi yang lainnya mau dibantu, kemudian sama enroll kelasnya. Make sure semua udah masuk dulu, sama nanti tim ya. Iya. Enggak, ini timnya dulu di bagian sekarang, nanti ke Kamaya untuk ya, ya betul. Oke, thank you guys. Mau pakai ini laptop ini, lanjut. Oke, taruh ini dia. Oke. Ini udah Oke, kita lanjut ya. Untuk portal mungkin yang Bisgen 2, 3 itu udah aktif. Untuk yang Bisgen 4 gimana? Ada kendala nggak? Portal Raharja atau belum punya? Udah punya atau belum punya? Sudah punya. Kemarin sudah diajarin ya. Udah bisa login semua atau ada kendala nggak? Ada mau tanya dulu nih biar kita bisa lanjut. Soalnya kalau misalkan nanti portal belum aktif itu akan bermasalah nantinya. Gimana? Bisgen 4 ada yang udah bisa atau bermasalah atau gimana? Dites dulu ya login ya masing-masing ya. Oke, dalamnya kurang lebih kayak gini ya. Sampai kalian muncul seperti ini sih, menu mahasiswanya. Nah, bagi yang nggak ada menu mahasiswanya nanti diomongin aja ya. Kalau misalnya kosong gitu, tampilannya kosong. Gimana? Udah bisa semua? Udah aman? Muncul ya? Muncul semua ya? Nggak ada yang blank atau gimana gitu? Dicek dulu ya soalnya.
Untuk bis Gen 2 dan 3 jangan lupa enroll ya. Kodenya udah di-share. Enroll IDU seperti biasa. Jangan sampai nggak enroll. Udah enroll. Oke. Yang di Zoom juga ya. Jangan lupa enroll dan cek untuk akses portalnya. Gimana bis Gen 4 udah lancar semua ya? Akses portalnya. Domainnya tuh portalraharjaac.id. Oke, kalau misalkan udah semua, itu jangan lupa enroll. Kalian udah punya IDU masing-masing, udah bisa akses IDU. Nah, untuk kodenya itu kadang sebenarnya udah share. Kalian udah ada aksesnya atau belum? Akses kode IDU-nya. Tunggu sebentar ya. Sebentar. Udah akses semua? Udah. Ya, Masya Allah. Oke, kode aksesnya ini ya, kelihatan nggak? Bagi yang belum enroll, ini silakan enroll. Udah semua enroll? Ini ya kode enroll nih, di bold ya. Yang di Zoom ya. Yang di Zoom juga jangan lupa untuk enroll kelas IDU ya. Ini untuk kodenya udah di-share. Silahkan enroll sesuai dengan kelas masing-masing ya. Sudah semua? Sudah. Udah enroll. Udah, oke. Sip. Ada kendala nggak? Ada kendala nggak? Bisa semua? Di Zoom ada kendala nggak? Oke, di Zoom Pak Aman, Victor sudah Bang. ya. Oke, aman. Ini ada yang portal belum aktif ya? Oke, bagi yang portalnya belum aktif itu bisa list aja ya di grup ya. Namanya siapa dan emailnya siapa. Bagi yang belum bisa portalnya. Atau ID-nya yang bagi yang belum aktif. Kemarin harusnya udah pada aktivasi ya ID-nya ya. Tamamudin ini cara apa ya maksudnya ya? Cara untuk enroll atau bagaimana? Untuk enroll ID itu kalian masuk ke ID dulu seperti biasa. eh Cara enroll. Oke, cara enroll ya. Bentar ya. Nih, kalian buka dulu ID Raharja CID. Hmm.
Terima kasih, Bro. Ya, jangan minta. Terus, oke, kalian login seperti biasa di Aidu. Salah ya. Aidu. Nih. Oke, untuk yang di Aidu ini jangan lupa akses Aidu Raharja ID, kalian login. Ini sebenarnya kemarin harusnya udah diajarin sih ya. Lalu kalian login seperti biasa, masuk di sini ya. Ini kelihatan kan ya? Oke, masuk. Masuk dengan akun Erinfo kalian ya. Jadi kalian tinggal klik tombol yang di bawah ini. Jangan pakai ini ya. Langsung aja di bawah sini kalian klik. Error gimana ya Umu Adilah? Bisa screenshot kali ya di grup seperti apa? Error di Aidu berarti ya? Oke, ini untuk mencari mata kuliahnya kalian bisa ke menu mata kuliah ya. Lalu cari mata kuliah kalian itu apa. Oke, yang nggak bisa login Aidu di Zoom bisa list ya di grup ya. Misalkan emailnya dan namanya siapa, kayak gitu. Bagi yang nggak bisa di Aidu ya, ada yang kendala di Aidu itu silakan list di grup WhatsApp masing-masing. Itu kalian cantumin nama kalian dan email kalian. Kurang lebih seperti itu ya. Sama untuk yang di portal juga sama. Bagi yang nggak bisa masuk ke portal itu juga cantumin ya untuk email dan namanya. Oke? Yang di sini ada masalah nggak? Apa udah semua? Udah semua ya. Oke, silakan di list dulu ya untuk yang ada kendala. Sambil list, jangan lupa sekarang waktunya kita untuk bagi kelompok ya. Sesuai tadi yang info dari Kanuke itu maksimal 6 orang, 5 atau 6 orang, nggak boleh lebih dari itu. Jadi kalian silakan bentuk dulu kelompoknya, itu boleh dicampur, Bisgen 2, 3, dan 4 itu boleh dicampur, silakan. Dan yang di Zoom juga boleh kalian ajak, kalian ikutan, Zoom juga nggak apa-apa. Untuk bentuk kelompok sama yang ada di sini, kayak gitu. Jadi coba untuk bentuk dulu ya. Namanya terserah kalian, nama kelompoknya, anggotanya terserah kalian siapa aja. Nanti tolong di list ke Kamaya ya. Oke, silakan ya. Udah bentuk grupnya? Sekarang ya bentuknya ya. Nanti Kak Adam akan jelaskan tugasnya. Maya, nanti dicatat ya nama grupnya ya.
Apa? Ya, boleh di grup juga nggak apa-apa. Nama timnya juga jangan lupa ya. Kenalan makanya. Kalau mau kenalan di depan. Enggak ada yang mau kenalan di depan. Boleh. Ayo maju sini. Jati dirinya Bang. Ungkapin jati dirinya. Sampai jam 10:05 ya, tentuin timnya ya. Ayo serius gua nih. Ya udah begini. Yang nanya siapa? Kesini dong. Hah? Apa? WC, ya udah silakan. Ya udah, ayo Berduaan begitu ngapain? Gak apa-apa. Kita dipegangin Bang. Tadi pegangin. Yang di Zoom bentuk grup juga ya, tim ya, maksimal 6 orang, pokoknya 5 sampai 6 orang. Boleh gabung juga dengan yang ada di kelas, itu nggak apa-apa. Jadi kalian coba cari temen dan bentuk timnya ya. Ditunggu sampai jam 10:05, kalian list aja di grup WhatsApp masing-masing untuk timnya. Udah ada timnya? Timnya udah? Lagi di list di grup. Siapa emang ya? Yang di Zoom siapa? Adanya?
Gimana ya caranya itu ya? Oke, di list ya. Untuk yang di Zoom, di list di WhatsApp masing-masing ya, nama timnya dan anggota timnya itu siapa aja. Ditunggu sampai pukul 10:05 ya. Oke, karena udah list timnya, itu jangan lupa dikirim ke WhatsApp ya. Sekali lagi, jangan lupa dikirim ke WhatsApp.
Oke, kita lanjut ya tugasnya ya. Ini berkaitan dengan materi sih, materi untuk hari ini. Oke, materinya itu tentang hash. Sebentar ya, ini kadang tembak dulu. Oke, kita lanjut ya. Ini kalau bisa duduknya udah sesuai dengan tim masing-masing ya. Bagi yang belum dapat tim atau masih kurang anggotanya, sebisa mungkin cari ya, jangan sendirian. Oke, kan namanya juga tim. Kalau sendiri itu individu. Oke ya, cari lagi jadi. Oke, jadi untuk tolong didengarin dulu ya. Oke, untuk tugasnya itu untuk ke depan ya. Jadi kita minggu depan itu kalian akan presentasikan. Itu masing-masing tim harus presentasi. Nah, itu tentang kriptografi. Di sini ada yang udah paham atau tahu tentang kriptografi itu seperti apa? Belum paham. Kalau blockchain ada yang tahu? Bitcoin ada yang tahu? Oke, tahu ya. Oke. Oke, jadi Kak Adam mau jelasin sedikit tentang kriptografi ya. Nanti kalian bisa find out lagi. Nah, tadi kebetulan papernya itu tentang blockchain juga. Jadi blockchain itu adalah teknologi di balik Bitcoin. Nah, blockchain itu apa? Blockchain itu terdiri dari kriptografi. Nah, kriptografi itu seperti apa? Itu ilmu tentang enkripsi dan dekripsi. Itu semacam teknik untuk menyembunyikan informasi atau suatu data yang penting. Nah, sebenarnya dari kripto ini sehari-hari kalian pasti temuin, tapi kalian itu sebenarnya nggak sadar. Ya, di WA itu sebenarnya ada kriptografi. Itu kalian pernah nggak kalian untuk ngechat orang nih tulisannya kode enkripsinya berubah kayak gitu? Pernah ngeliat nggak? Nah, enkripsi itu artinya pesan kalian itu nantinya nggak bisa diintip oleh orang lain. Nah, prosesnya seperti apa? Prosesnya itu namanya kriptografi. Itu ada nama-nama model-modelnya, nanti kalian find out seperti apa. Nah, itu nanti teks kalian, misalkan kalian ngobrol dengan teman kalian, yang dilihat orang lain itu huruf acak. Jadi walaupun kalian untuk ngetik pesan penting seperti apapun, kalau orang lain ingin ngintip, ingin mencuri data, itu isinya hanya kata-kata random seperti ini, kurang lebih ya. Itu namanya enkripsi. Sedangkan lawan bicara kalian, itu kalian masing-masing harusnya memegang kunci untuk dekripsi. Dekripsi itu artinya pesan yang acak itu akan menjadi pesan asli yang kalian ketik. Jadi yang hanya penerima itu aja yang bisa baca, kayak gitu. Jadi masing-masing megang kunci. Kalian kunci pesan kalian, yang nerima juga punya kunci, kayak gitu. Itu namanya kriptografi, kayak gitu. Nah, kriptografi itu nggak cuma di WhatsApp, itu kalian sering temuin. Kalian login aja pakai password itu kriptografi. Password kalian itu akan diubah menjadi sebuah hash namanya. Hashnya itu bisa berupa 32 bit atau 64 bit. Itu panjangnya bisa sampai 256 karakter. Walaupun kalian ngisi cuma 8 karakter atau tanggal lahir kalian kayak gitu. Itu nantinya akan diubah menjadi 256 karakter acak. Nah, itu teknologi yang sama dipakai di blockchain kayak gitu. Mungkin kalian bertanya-tanya tuh blockchain kayak gimana, Bitcoin konsepnya gimana.
kenapa dia punya nilai kayak gitu kan. Itu dibalik itu semua itu sebenarnya ada kriptografi. Jadi bisa dibilang blockchain itu salah satu teknologi yang paling aman untuk saat ini karena tidak bisa diretas. Kalaupun diretas itu biasanya bukan blockchain yang diretas, tapi itu karena kelalaian sendiri menyimpannya di mana, passwordnya seperti apa, itu biasanya udah terekspos dan itu dimanfaatkan kayak gitu. Kalau misalkan ingin memecahkan sebuah hash kayak gitu, itu sangat sulit sekali sebenarnya ya, karena itu ada 256 kombinasi. Seperti contohnya itu Bitcoin ya. Bitcoin itu kalian ada yang pernah main Bitcoin di sini? Ada yang investasi Bitcoin? Ada. Kalian oke, Kak Adam cerita dikit ya walaupun kalian belum pernah investasi ya. Jadi investasi Bitcoin itu nanti kalian akan punya wallet. Wallet itu anggaplah itu rekening kalian. Jadi di dunia blockchain itu kalian akan memiliki wallet. Walletnya itu masing-masing memiliki hash. Hash itu adalah anggap aja itu ID kalian, data pribadi kalian. Jadi ada wallet publik. Wallet publik itu untuk mengirim itu nomor rekening kalian. Ada lagi satu private key. Private key itu dienkripsi juga, di kripto juga. Nah, itu kalian simpan pribadi. Itu untuk akses wallet kalian. Ibaratnya itu kayak PIN-nya kalian. Kayak gitu. Nah, kenapa di Bitcoin itu sangat aman? Karena PIN itu nantinya itu akan dienkripsi. Jadi enkripsinya itu berkali-kali lipat ya. Jadi kurang lebih si enkripsi awalnya itu password kalian akan diubah menjadi 256 karakter. Kemudian dikali lagi 256 karakter. Kayak gitu. Jadi untuk meretasnya ya kurang lebih kalau untuk komputer saat ini ya, itu mungkin bisa triliunan tahun baru kebuka. Kayak gitu. Untuk teknologi saat ini. Jadi hampir mustahil kayak gitu. Nah, untuk keamanan seperti apa? Jadi kalau untuk blockchain ya ini sekilas tentang blockchain karena nanti kalian akan belajar tentang blockchain. Nah, blockchain itu aman kenapa? Karena itu hampir tidak bisa dipalsuin. Jadi untuk blockchain pertama, ini blok pertama ya. Blok pertama itu punya ID. Ketika kalian transfer, itu ada transaksi ID. Kalian pernah lihat gak di bank? ID transaksi kalian itu apa? Itu biasanya kalau ada permasalahan apapun, itu kalian biasanya ditanyain transaksi ID-nya itu nomor berapa. Nanti akan muncul data kalian itu transfer berapa atau terima uang berapa. Itu sama di Bitcoin itu ada. Dan kalau di bank itu antara transaksi satu dan dua itu nggak saling berkaitan, nggak berhubungan. Jadi mau kalian transaksi satu dan dua, itu kalian harus nggak ada hubungan sama sekali gitu loh, nggak ada berkaitan. Tapi kalau di blockchain itu ada kaitannya. Misalkan Steven transfer, itu ada nomor transaksi ID. Terus yang kedua, si Dimas transfer juga, itu ada kaitannya. Itu blok akan saling ikat, mengunci. Itulah kenapa nggak bisa diedit. Andai satu aja itu diedit sama hacker, misalkan ada hacker nih ngedit bagian apa gitu diedit ya, saldonya apa diedit, itu blok itu akan terputus rantainya. Kalau bloknya terputus, itu akan ada namanya orang-orang yang verifikasi. Totalnya itu ada banyak banget orang yang verifikasi. Setiap kalian punya blockchain atau Bitcoin, itu akan verifikasi juga. Jadi langsung verifikasi saat itu juga, itu benar nggak blok yang terbaru atau bukan. Kalau misalkan blok sebelumnya itu beda, dengan blok yang baru itu beda, maka itu akan putus. Itu dianggap itu bukan blok baru ataupun bukan transaksi yang asli. Itu dianggap palsu. Makanya itu nggak bisa diretas. Misalkan ada 10 blok nih, 10 transaksi. Kalian mau edit transaksi di tengah-tengah. Itu biasanya kalau di bank konvensional itu bisa. Tapi kalau di blockchain, data itu diedit, maka 10-10-nya rantai itu akan putus. Nggak bisa dianggap valid kayak gitu. Itu kenapa untuk audit blockchain itu sangat ketat. Ketat sekali, bahkan sampai tidak bisa diretas kayak gitu. Kalau di bank itu gampang banget. Kalau misalkan kalian transaksi 10 kali, entah transaksinya untuk apa, yang tengah-tengah kalian bisa aja transaksinya kalian tingkatin, terus nanti kerjasama dengan bank gini-gini, akhirnya itu diverifikasi oleh bank, oke, ini transaksi 500 juta benar, padahal transaksi kalian sebenarnya cuma 100.000, itu bisa. Tapi kalau di blockchain itu nggak bisa. Kalau kalian 100.000, kalian edit, itu akan jadi blok lain. Dan itu akan jadi blok lain, rantai yang lain, itu akan terpisah sendiri. Bukan rantai yang sama, kayak gitu. Kayak gitu kurang lebih di blockchain. Jadi blockchain itu akan verifikasi. Mulai dari blok yang pertama itu namanya Genesis, blok yang pertama ke satu. Untuk saat ini kayaknya udah sampai 19 juta blok. Dan nanti blockchain Bitcoin ya khususnya Bitcoin akan berhenti di 21 juta. Jadi udah nggak ada lagi blok baru. Makanya untuk saat ini
orang-orang itu masih terus-terusan untuk mining. Kalian mungkin pernah dengar ya mining kayak gitu. Nanti ketika kalian berhasil nemuin hash yang tepat, itu kalian akan mendapatkan reward Bitcoin kayak gitu. Itu cara kerja Bitcoin. Oke, jadi untuk hash ini nggak usah sampai Bitcoin dulu ya. Kalian cari aja untuk tugasnya ya masing-masing kelompok. Itu kalian cari kriptografi seperti apa yang kalian mungkin nggak sadar temuin, tapi sebenarnya itu kriptografi kayak gitu. Contohnya tadi password. Password itu di hash. Udah habis di hash itu namanya metodenya salt. Salt itu kurang lebih password kalian itu akan di hash, kemudian di hash lagi. Bisa sampai 3 kali hash. Itu biasanya ada di Shopee dan Tokopedia. Itu kayak gitu. Nah, hash seperti apa lagi sih kriptografi? Kalian pernah ngeliat two-step verifikasi nggak? Kirim SMS, kirim kode Google, kayak gitu. Itu kriptografi juga. Kriptografi selain itu apa lagi? Kalian coba cari tahu. Nah, itu kalian nanti minggu depan presentasikan ke di depan sini. Jadi kalian temanya itu sebisa mungkin sih omongin aja di grup ya. Kalian buat slide-nya seperti biasa, nanti kalian presentasikan untuk minggu depan ya, minggu depan ya. Jadi kalian coba pahami untuk temanya sama sebisa mungkin jangan sama ya. Nanti kan udah kelihatan tuh di grup ya, ngelis siapa duluan nih. Misalkan tentang tema WhatsApp. Oke, yang lain jangan WhatsApp lagi. Cari yang lain. Cluenya ada banyak sih ya. Kalian bisa tanya ChatGPT, bisa tanya yang lain. Untuk ditemukan sehari-hari tuh hampir untuk saat ini aja udah banyak banget ya. Bahkan password HP kalian sendiri entah pola atau PIN itu kriptografi juga. Jadi kalian coba temui, terus apa aja di dalam slide itu kalian harus cari tahu itu dia menggunakan metode apa. Karena hash itu ada banyak kriptografi, ada RSA, SHA kayak gitu. Kalian cari itu cara kerjanya gimana, kalian presentasikan kayak gitu. Jadi jangan cuma nyari Kak ini adanya di sini, oke. Tapi cari tahu juga itu pakai konsep metode apa. Kayak Bitcoin tadi itu sebenarnya Kak Adam udah nyebutin metodenya apa, tapi dia ada metode lagi di dalamnya. Kalian coba cari tahu lagi itu kayak gimana. Nanti kalian presentasikan ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang mau ditanyain dulu atau ada yang kurang jelas atau bagaimana? Jadi sekarang kalian saatnya tentuin kalian mau temanya tentang apa. Pokoknya tentang yang sehari-hari ya, yang kalian temukan sehari-hari. Nggak usah terlalu susah sampai level Bitcoin ataupun sampai level enkripsi private key itu kayak gimana itu nggak usah. Kalian cari yang ditemuin sehari-hari aja kayak gitu. Contohnya udah ada banyak banget kok. Kalian sering ketemu tapi kalian nggak sadar kalau itu di enkripsi kayak gitu. Contohnya tadi kadang udah sebutin ya, password IG, password Shopee, bahkan transaksi kalian saat kalian mungkin ya secara nggak sadar kalian sambungin itu ke bank. Pernah nggak kayak gitu bayar pembayaran pakai bank atau pakai GoPay, kalian sambungin dari Shopee link ke GoPay ataupun ke ShopeePay kayak gitu. Itu enkripsi semua, nggak mungkin nggak ada enkripsinya. Karena kalau nggak dienkripsi, saldo kalian akan langsung diambil kayak gitu. Jadi isi slide Apa tuh? kriptografinya sama metodenya. Iya, jadi eh, contoh nyatanya nih, misalkan Steven bilang tadi di WhatsApp ya kan. Oke, di WhatsApp itu ada enkripsi. Tapi Steven harus cari tahu itu metode apa yang digunakan oleh WhatsApp. Dia pakai kunci apa, dia pakai metode apa, cara kerjanya gimana, kayak gitu. Sampai si penerima pesan itu bisa buka lagi. Yang ngirim dan penerima itu sama pesannya, nggak beda, kayak gitu ya. Oke, oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak tentang kriptografi ini? Oke, udah jelas ya berarti ya? Oke, kalau udah jelas kalian list ya di grup WhatsApp masing-masing ditambahin aja itu kan tadi kalian udah ngelis nama tim, anggota tim. Nah, tambahin aja temanya tentang apa. Kalau mau temanya tentang chat WhatsApp atau Telegram atau apa itu terserah kalian. Ditampilin aja di bawah situ.
Oke, yang di Zoom juga sama berarti ya. Ini temanya tentang kriptografi, jadi perlu dipahami lagi ya. Oke, jadi sekali lagi ya. Isi slide-nya itu pertama kasus di dunia nyata yang kalian temuin sehari-hari. Oke, itu pertama, itu judulnya ya kan. Terus yang kedua, dia enkripsi dekripsinya pakai metode apa? Cara kerjanya gimana? Misalkan kalian anggaplah kalian pengen bawa-bawa tentang login Instagram kayak gitu kan. Oke, temanya tentang login Instagram, tapi Instagram kemas password kalian itu pakai apa? Sampai dia bisa verifikasi dan kalian dianggap berhasil login kayak gitu. Oke, kayak gitu ya, paham ya? Des, isi slide-nya sih kurang lebih seperti itu aja. Kalian jelasin aja secara detail kayak gitu ya. Oke. Yang dari Zoom, apakah ada pertanyaan? Oke, ini juga ada contohnya ya. Nah, ini oke, ini contohnya kalian bisa lihat ya di layar TV. Ini hanya contoh ya, kalian bisa lebih kerucutin lagi, misalkan transaksi online itu transaksi di mana, aplikasi pesan instan itu di mana, atau akses perbankan itu di mana, kayak gitu. Ini semua ada kriptografinya dan itu beda-beda metodenya. Kalian harus coba cari tahu metodenya metode apa yang dia gunakan. Lalu jangan lupa ya, itu ada proses enkripsi dan dekripsi. Itu kalian harus jelaskan juga itu prosesnya gimana. Kayak gitu ya. Ya, mesti detail. Kalian harus tentuin. Misalkan pesan WhatsApp kalau tadi, oke. Si penerima atau pengirim itu dia ngirim dalam bentuk apa, kemudian pesannya dienkripsi, lalu kemudian didekripsi sampai si penerima itu bisa baca. Kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Coba dicari aja, itu bisa tanya ChatGPT atau Gemini. Yang penting kalian verifikasi lagi jawabannya udah benar atau belum. Biasanya AI suka ngaco juga ya, walaupun kalian tanya itu sering banget itu ngaco. Jadi kalian coba cari tahu lagi dari berbagai macam AI itu juga nggak masalah. Terus nanti kalian kemas dalam bentuk slide ya, slide, oke? Dan di minggu depan itu juga ada sesi saling tanya ya, saling tanya, saling jawab. Biasanya kadang tunjuk random untuk tanya dan untuk jawab. Kayak gitu. Jadi sebisa mungkin, itu biasanya kadang udah paham nih kalau jadi mahasiswa nih. Dari 5 yang kerja cuma 2, yang kerja cuma 1. Tapi kadang sistemnya 5-5-nya kadang tanya. Tanpa HP, tanpa apapun. Kayak gitu ya. Oke, jadi masing-masing harus paham. Kayak gitu, oke? Yang nonton juga kadang-kadang tanya, misalkan dia lagi bahas tentang WhatsApp, lalu kadang akan tunjuk secara acak, yang di depan tadi jelasin apa, kayak gitu. Dan kalian harus coba bisa jawab, kayak gitu ya. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi coba dipahami sepemahaman kalian aja, nggak harus bahasa AI, nggak harus bahasa Google. Sepemahaman kalian aja, misalnya cara kerjanya kayak gini-gini. Yang penting kalian udah usaha, udah seperti itu aja sih ya. Oke, ada pertanyaan atau enggak? Ah, iya. Itu. Iya.
Ada 30. Lu udah nentuin, lu tim 1 kagak nentuin itu. Tim 1 nggak nentuin tema. Iya. Tinkerbell udah. Nah, Bang Dimas sudah itu Bang Dimas. Yang di Zoom juga jangan lupa ya untuk tentukan timnya dan temanya, oke. Untuk buatnya itu di slide ya, di Google Slide seperti biasa. Nanti share aksesnya aja ke Kak Adam. Di Google Slide ya, Erinfo Slide. Jangan di PowerPoint karena PowerPoint itu nggak bisa share akses. Jadi cobanya buat di Google Slide. ada yang kosong nggak? Kayaknya ada yang belum dapat. Kosong, ada yang kosong nggak? Ya, ada yang belum dapat kelompok nggak tuh? Jangan sendirian ya, jangan sendirian. Dimas lagi berapa orang? Yang di Zoom cari kelompok ya, bisa ngomong di grup juga sih ya, grup masing-masing. Jadi coba cari temen-temennya yang masih sendiri atau berdua. Jadi bisa merger untuk berusaha dapetin timnya ya. Maksimal 6 ya, 5 atau 6 orang lah. Usahain full sebisa mungkin. Udah. Ini udah pada milih kelompok. Tinggal apa? Temanya. Ada yang belum dapet nggak? Ini udah dapat semua ini. Ada yang masih sendiri atau berdua di situ? Jangan sendiri ya, jangan sendiri. Iya, ini dia sendiri bingung gitu. Gabung lagi aja kalau 7 orang nggak apa-apa. Ya bisa di merger kok. Misalkan ada yang 3, ada yang 2, ya ini gabungin aja. Biskin kan ada yang kelompok. Ini udah semua. Udah. Oke. Udah ya. Jangan lupa tulis ya. Oh sini. Oh sini. Oke. Ini baris benar. Oke. Ya, ada yang mau ditanyain tugas kelompok dan lainnya? Ya ada. Pokoknya timnya kalian tugas-tugasnya dibikin enjoy aja, nggak usah dibikin pusing. Sebisanya kalian. Ya, Karena sebisa kalian aja ya. tugasnya bukan masuk kan kalian harus yang paham banget, tapi kita lebih ke sharing ya. Yang kalian pahami, kalian sharing ke teman-temannya dengan teman-teman terhadap tim lo, sharing balik lagi ke kalian. Gitu, oke? Ya. Jadi kalau misalnya nggak ada pertanyaan atau misalkan mau sharing lagi, berarti kelasnya kita close sampai hari ini. Kalau misalnya mau tanya di luar jam juga boleh. Jangan lupa menghadap dan semuanya. Kalau ada kata-kata yang salah dari Kanko, menghadap maupun Asdor, mohon maaf. Maafin kan ya? Terima kasih. Ketemu lagi di iya. Berarti nanti Masa sih? Bener. Sampai Kamis doang. ini Selasa harusnya sampai sore. Oh iya. Berarti nanti kelas fintech kami pindah juga. Oh, gitu. Ya udah. Hari Kamis. Ya. Oke. Kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu ya. Baru dia udah Kalau belum dapat timnya, bisa join sama yang lainnya juga. Coba tanya di grup atau misalkan mau sendiri juga boleh. Yang penting kalian bisa cari atau find out kayak gitu ya. Di grup yang Bisgen 4 banyak tuh lagi komunikasi. Buatnya di mana? Di PPT. Iya, di slide ya. Nanti buat presentasinya di Google Slide ya. Jangan yang PPT offline, nggak mau. Iya, di Google Slide. Lah, ya udah. Itu udah lebih Sri yang itu belum sih Aini. That's it.
bikin Facebook gitu. Yang bikin Pak. Belum ya? Oh, udah, besok aja. Hari Kamis aja. Kenalan nggak? Apa? Nah ini katanya mau kenalan dia doang. Kenalan dulu pacar. Oh, di situ. Ya. Oke, kasih lu mau kenalan. Oke, apa namanya? Ini di close dulu. Kita foto.